Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Syaifuddin Zuhri selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Zakat dan Wakaf, dan saya sendiri Suci Nurwarisa dari Prodi Ekonomi Syariah kelas 6C. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai zakat profesi dan pengelolaan zakat profesi. Yang pertama yaitu pengertian zakat profesi. Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil apa yang diperoleh dari pekerjaan dan profesinya. Misalnya, pekerjaan yang menghasilkan uang, baik itu pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung orang lain, maupun pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain, baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah yang diberikan. Sedangkan dalam pemahaman Zamzami Ahmad, zakat profesi adalah zakat penghasilan yang didapat dan diterima dengan jalan yang halal dalam bentuk upah, honor, ataupun gaji. Yang kedua yaitu sejarah zakat profesi. Zakat profesi merupakan salah satu kasus baru dalam fikih atau hukum Islam. Al-Quran dan As-Sunnah tidak memuat aturan hukum yang tegas mengenai zakat profesi ini. Begitu juga ulama mujtahid seperti Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Ahmad ibnu Hambal tidak pula memuat dalam kitab-kitab mereka mengenai zakat profesi ini. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya jenis-jenis usaha atau pekerjaan masyarakat pada masa Nabi dan Imam mujtahid. Zakat profesi adalah masalah baru. Tidak pernah ada dalam sepanjang sejarah Islam sejak masa Rasulullah hingga tahun 60-an akhir pada abad ke-20 yang lalu, ketika mulai muncul gagasan zakat profesi ini. Penggagas zakat profesi adalah Syekh Yusuf Qaradawi dalam kitab fikih Az-Zakah yang cetakan pertamanya terbit pada tahun 1969. Yang ketiga yaitu profesi yang dizakati. Barangkali bentuk penghasilan yang paling menyolok pada zaman sekarang ini adalah apa yang diperoleh dari pekerjaan dan profesinya. Pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam. Yang pertama adalah penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan profesional, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, seniman, penjahit, tukang kayu, yaitu pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain. Yang kedua adalah pekerjaan yang dikerjakan untuk orang atau pihak lain dengan imbalan mendapat upah atau honor seperti pegawai negeri atau swasta. Dan yang keempat, hukum zakat profesi. Profesi merupakan bentuk usaha-usaha yang relatif baru yang tidak dikenal pada masa persyariatan dan penetapan hukum Islam. Karena itu, sangat wajar bila kita tidak menjumpai ketentuan hukumnya secara jelas atau tersurat, baik dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah. Menurut Imam Usul Fiqh, metodologi hukum Islam untuk menyelesaikan kasus-kasus yang tidak diatur oleh Nas atau Al-Quran dan As-Sunnah secara jelas ini dapat diselesaikan dengan jalan mengembalikan persoalan tersebut kepada Al-Quran dan Sunnah itu sendiri. Pengembalian kepada dua sumber hukum itu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan perluasan makna lafadz dan dengan jalan qiyas. Yang terakhir, pengelolaan zakat profesi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat mendefinisikan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dari pengertian pengelolaan tersebut, ada 3 unsur pengelolaan zakat, yaitu yang pertama, pengumpulan zakat.
Pengumpulan zakat diartikan sebagai suatu kegiatan pengumpulan atau menghimpun zakat. Pengumpulan zakat didasarkan pada firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 103. Dalam firman Allah ini telah memerintahkan makhluknya untuk memungut atau mengambil zakat dari sebagian harta para muzaki untuk diberikan kepada mustahik zakat. Dan yang kedua, pendistribusian zakat. Pendistribusian zakat adalah inti dari seluruh kegiatan pengumpulan dana zakat. Di dalam mengoptimalkan fungsi zakat sebagai amal ibadah sosial, mengharuskan pendistribusian zakat diarahkan pada model produktif daripada model konsumtif seperti ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dan yang terakhir, pendayagunaan zakat. Pendayagunaan berasal dari kata daya guna yang berarti kemampuan mendatangkan hasil atau manfaat. Istilah pendayagunaan dalam konteks ini mengandung makna memberi zakat kepada mustahik secara produktif dengan tujuan agar zakat mendapatkan hasil dan manfaat bagi yang memproduktifkan. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.